Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa STE Surakarta yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya Nugroho Agung Cahyono selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pajak UMKM. Pada sesi kali ini kita masuk ke sesi ketiga dengan topik peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 Jungto Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sebagaimana sempat disinggung pada sesi pertemuan sebelumnya mengenai aturan pelaksanaan tentang wajib pajak UMKM di Indonesia. Baik. Nah, di sini saya coba tampilkan komparasi antara PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018. Jadi di sini dari kategori subjek pajak untuk PP 46 tahun 2013 itu meliputi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk BUT, bentuk usaha tetap. Sementara untuk subjek pajak PP 23 tahun 2018 meliputi wajib pajak orang pribadi, kemudian wajib pajak badan tertentu, meliputi apa saja, yaitu ada PT, CV dan firma, dan koperasi. Terkait dengan pengecualian subjek pajak untuk PP 46 tahun 2013 ini meliputi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan A. sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap, dan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Untuk wajib pajak badan yang A. belum beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 4,8 miliar. Sementara untuk pengecualian subjek pajak pada PP 23 tahun 2018, yang pertama, wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, pasal 17 ayat 2A, atau pasal 31E Undang-Undang PPh. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang ketiga, wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pasal 31A Undang-Undang PPh dan PP 94. Dan keempat adalah bentuk usaha tetap. Terkait dengan batasan omset, di sini baik PP 46 maupun PP 23 itu tidak ada perbedaan, yakni menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Terkait dengan pengecualian objek pajak, untuk PP 46 maupun PP 23 juga tidak ada perbedaan, yaitu yang pertama, bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Yang ketiga, usaha atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri dan penghasilan yang dikecualikan dari sebagai objek pajak. Nah, sementara dari tarif ya, itu terjadi ada perbedaan yang signifikan, di mana pada tarif PP 46 tahun 2013 itu sebesar 1%. Sementara untuk
tarif pada PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5%. Jadi separuhnya gitu. Batasan waktunya untuk PP 46 tahun 2013 itu tidak ada. Sedangkan untuk PP 23 tahun 2018, nah ini sudah ada klasifikasinya. Yang pertama, untuk WPOP orang pribadi itu selama 7 tahun ya. Dapat menikmati fasilitas sebagai WP UMKM. Kemudian untuk CV, firma ataupun koperasi itu selama 4 tahun. Sedangkan PT itu selama 3 tahun. Nah, di sini perhitungannya dihitung sejak untuk wajib pajak lama itu tahun pajak di mana peraturan pemerintah itu berlaku gitu ya. Sementara untuk wajib pajak baru itu di mana dihitung dari sejak tahun pajak terdaftar gitu. Nah, untuk mulai pemberlakuannya itu untuk PP 46 itu 1 Juli tahun 2013. Sedangkan untuk PP 23 itu sejak 1 Juli tahun 2018. Jadi sekarang sudah di tahun 2021, jadi yang berlaku adalah di PP 23 tahun 2018, yakni mulai dari 1 Juli 2018 ini sampai dengan sekarang dengan tarifnya berapa? 0,5% gitu ya. Nah, untuk DPP atau dasar pengenaan pajak untuk PP 46 maupun PP 23 tidak ada perbedaan, yaitu dari jumlah peredaran bruto setiap bulan. Kemudian penyetorannya bagaimana? Nah, untuk mekanisme penyetorannya untuk PP 46 itu dapat disetor sendiri ataupun dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam hal dapat menunjukkan SKB atau surat keterangan bebas ke KPP ya, Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan untuk mekanisme penyetoran bagi PP 23 itu adalah dapat dengan setor sendiri atau dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dengan mengajukan surat keterangan ke KPP. Kemudian untuk penentuan pengenaan pajak untuk PP 46 didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Untuk PP 23 dasar penentuannya adalah tetap ya, yang dasar ini tetap. Kemudian penegasan untuk WPOP yang status pisah harta dan memilih terpisah atau 2 NPWP ya, misalkan suami istri, harus berdasarkan penggabungan sesuai prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Nah, di sini ada ketentuan peralihan di mana terjadi tadi PP 46 maupun PP 23. Nah, tergantung dari nanti mulai berlaku kapan gitu ya. Misalkan sekarang berlaku PP 23, tetapi kondisi sebelum 1 Juli 2018 berarti itu berlaku pakai PP 46 gitu ya. Nah, di sini ada timeline di sini untuk awal tahun pajak 2018 berarti asumsi 1 Januari ya 2018 itu berlaku ketentuan PP 46 tahun 2013. Kemudian PP berlaku yaitu 1 Juli tahun 2018. Ke belakang yaitu berlaku ketentuan PP yang PP 23 gitu ya sampai dengan akhir tahun pajak 2018. Nah, dalam hal WP sebelumnya dikenai PP 46 tahun 2013 tidak lagi memenuhi ketentuan WP berdasarkan PP 23 2018, maka WP menggunakan tarif 0,5% dari saat PP 23 mulai berlaku sampai akhir tahun pajak 2018. Dan WP dikenai pasal 17 Undang-Undang PPH mulai tahun pajak 2019. Nah, di sini ada mekanisme cara umum hitung PPH bagi UMKM sebelum Juli 2013 bagi WPOP. Nah, jadi sebelum PP 46 itu berlaku, nah itu seperti apa? Kita perlu mengetahui juga.
bahwa dihitung dari dasarnya adalah penghasilan bruto, kemudian dikali norma penghitungan penghasilan neto, persentasenya. Jadi sesuai dengan kategori untuk persentasenya masuk yang berapa persen. Kemudian dikurangi PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Kemudian dikali tarif progresif ya, tarif pasal 17 Undang-Undang PPH sampai dengan maksimal batasnya adalah 30%. Kemudian untuk mekanisme penghitungan PPH bagi UMKM sebelum Juli 2013 bagi WP badan. Nah, di sini mekanismenya dengan menentukan penghasilan bersih dengan metode pembukuan ya. Kemudian dihitung persentasenya yaitu dari penghitungan penghasilan kena pajak. Baru langkah terakhir adalah dikali dengan tarif PPH badan yaitu sebesar 25%. Nah, kemudian ketika semenjak berlakunya PP 46 tahun 2013 bagi WP orang pribadi dan WP badan, dasarnya adalah dari jumlah penghasilan bruto, kemudian dikali tarif 1% yang bersifat final. Nah, ini untuk PP 46, artinya kalau yang mulai 1 Juli 2018 sampai dengan sekarang berarti dikali dengan tarif 0,5%. Nah, untuk PP 23 tahun 2018, kita coba bahas bahwa subjek pajaknya adalah orang pribadi dengan jangka waktu maksimal 7 tahun. Ya. Kemudian badan usaha yang berbentuk PT dengan jangka waktu 3 tahun. Untuk badan usaha bentuk CV, firma, dan koperasi dalam jangka waktu 4 tahun. Kemudian WP yang tidak dikenai aturan ini ya, PP 23. Di sini antara lain yang pertama adalah WP yang memilih untuk dikenai PPh pasal 17. Nah, tadi ada kriteria boleh memilih. Kalau dia memang memilih kategori UMKM tapi memilih dikenai tarif PPh umum pasal 17, maka diperkenankan dan perhitungannya pakai tarif pasal 17. Yaitu WP menyampaikan juga surat pemberitahuan atau SPT ke KPP dan pada tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif PPh pasal 17. Jadi harus konsisten gitu ya. Yang kedua, WP badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPH atau PP 94 tahun 2010. Yang ketiga adalah bentuk usaha tetap. Dan keempat, CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi misalkan kalau ada beberapa orang pribadi yang berprofesi sebagai dokter, aktuaris, notaris gitu ya, membuat CV atau firma. Nah, di sini adalah dikecualikan dari pengenaan PP 23 sehingga mereka wajib lapornya untuk perhitungan perpajakannya dengan PPh umum gitu, tarif pasal 17. Nah, di sini ada contoh untuk mekanisme penentuan peredaran bruto. Contoh pertama di sini diketahui peredaran bruto Tuan A tahun 2019. Nah, di sini memiliki toko atau outlet di pasar A, peredaran brutonya 1 miliar, di pasar B di lokasi yang berbeda 2 miliar dan di pasar C senilai 2 miliar. Tuan A pada tahun 2020 tidak dapat dikenai pajak penghasilan final karena peredaran bruto Tuan A dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 melebihi 4,8 miliar. Jadi totalnya di sini ada berapa nih? Ada 5 miliar ya kan? 5 miliar. Artinya tidak masuk kriteria sebagai WP UMKM mengingat total penghasilan brutonya, peredaran brutonya dari setiap toko di sini melebihi 4,8 miliar. Jadi Tuan A harus melakukan penghitungan pajak dengan ketentuan umum. Contoh kedua, di sini PTA terdaftar pada Agustus 2018. Bagaimana pengenaan PPh terhadap PTA? Di sini ada 2 cara. Yang pertama, jika PTA memilih untuk dikenai PPh final senilai 0,5%, ya.
Jadi penghasilan bruto karena terdaftarnya Agustus tahun 2018. Jadi penghasilan brutonya dari Agustus sampai Desember 2018 dikenai PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Atau cara kedua, jika PTA memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, PTA wajib menyampaikan pemberitahuan ke DJP atas penghasilan tahun pajak 2018 dan seterusnya dikenai pajak sesuai dengan ketentuan umum, gitu ya. Jadi ada dua pilihan di sini. Kemudian contoh ketiga, mekanisme pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Nah, di sini ada CVAB ya, sebagai rekanan pemerintah yang memenuhi kriteria WP yang dikenai PP 23. Kemudian CVAB melakukan penyerahan barang kepada bendahara pemerintah pada bulan Agustus tahun 2018 dengan pembayaran yang diterima dari bendahara pemerintah ke CVAB senilai 20 juta rupiah. Nah, di sini ada mekanisme di mana CVAB mengajukan permohonan surat keterangan ke DJP ya. Kemudian bendahara pemerintah di sini memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% ya tarif PP 23 dikali 20 juta rupiah ketemu 100.000 rupiah. Dalam hal WP tadi si CVAB itu memiliki surat keterangan yang diterbitkan oleh DJP gitu ya. Nah, di sini ada keterangan pemotong atau pemungut wajib memotong atau memungut PPh sebesar 0,5% dari penjualan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk sesi ketiga terkait dengan PP 46 tahun 2013 maupun PP 23 tahun 2018. Saya harapkan partisipasi aktif dari rekan-rekan dalam diskusi online apabila ada hal yang kurang jelas atau ingin didiskusikan. Dan pesan saya tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.